Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fahru Rosi. Di sini saya akan mempresentasikan akhlak terhadap diri sendiri. Pengertian akhlak terhadap diri sendiri secara linguistik, perkataan akhlak diambil dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata kulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kata kulukun merupakan isim jamid, lawan isim musitak. Secara terminologi, akhlak merupakan sebuah sistem lengkap yang terdiri dari karakteristik, akal, atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi lebih istimewa. Lebih ringkasan lagi tentang definisi akhlak yang digagas oleh Hamid, Yunus, dan Nasaruddin, yaitu akhlakilah sifat-sifat manusia yang terdidik. Adapun beberapa pengertian akhlak terhadap diri sendiri menurut para ahli sebagai berikut. A. Menurut Zaharuddin A.R. dan Hasanuddin, berpijak pada sudut pandang kebahasaan, Zaharuddin A.R. dan Hasanuddin Sinagadalam Subaidi mengemukakan bahwa definisi akhlak dalam pengertian sehari-hari disamakan dengan budi pekerti, kesusilaan, sopan santun, tata krama, atau versi bahasa Indonesia, sedang dalam bahasa Inggris yang disamakan dengan istilah moral atau etik. B. Menurut Imam Al-Ghazali, secara terminologi pengertian akhlak telah banyak dikemukakan oleh para tokoh ulama cerdik, pandai, diantaranya ialah tarif yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. C. Menurut Pemakala, akhlak terhadap diri sendiri adalah tingkah laku, kebiasaan, sifat, dan moral yang ada di diri manusia, dan akhlak yang baik adalah referensi atau hasil dari akidah dan syariah yang ada di diri seseorang tersebut yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. B. Macam-macam akhlak terhadap diri sendiri. 1. Berakhlak terhadap jasmani. A. Menjaga kebersihan dirinya. Islam menjadikan kebersihan sebagai dari iman, ialah menekankan kebersihan secara menyeluruh, meliputi pakaian dan juga tubuh badan. Rasulullah memerintah sahabat-sahabatnya supaya memakai pakaian yang bersih, baik dan rapi, terutama pada hari Jumat, memakai wewangian dan selalu bersugi, dan menjaga kebersihan pada diri kita sendiri akan bermanfaat untuk kesehatan dan kebugaran badan, sebagai Rasulullah SAW menyebutkan bahwa menyukai kebersihan di sebuah hadis sebagai berikut. B. Menjaga makan minumnya. Makan dan minum adalah kebutuhan di setiap manusia, dan jika tidak dilaksanakan maka bisa menyebabkan kematian dan berbagai penyakit. Meski makan dan minum adalah kebutuhan, kita juga harus menjaga pola makan dan minum yang sehat sebagai tubuh ini, dan jangan makan dan minum yang dilarang oleh syariat Islam sebagaimana firman Allah. C. Menjaga kesehatan jasmani. Menjaga kesehatan bagi seseorang muslim adalah wajib dan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah dan sekaligus melaksanakan amanah dirinya. Riyadah atau latihan jasmani sangat penting dalam penjagaan kesehatan. Walau bagaimanapun, riyadah harus tetap dilakukan menurut etika yang ditetapkan oleh Islam. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Menjaga kesehatan itu penting. Contohnya dengan olahraga dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan timbulnya penyakit. D. Menjaga rupanya atau auratnya. Seseorang muslim mestilah mempunyai rupa diri yang baik. Islam tidak pernah mengizinkan budaya tidak senonoh, compang-camping, kusut, dan seumpamanya. Islam adalah agama yang mempunyai rupa diri dan tidak mengaramkan yang baik. Sesetengah orang yang menghiraukan rupa diri memberikan alasan tindakannya sebagai zuhud dan tawaduk. Ini tidak dapat diterima karena Rasulullah yang bersifat zuhud dan tawaduk tidak melakukan begitu. Islam tidak melarang umatnya menggunakan nikmat Allah
kepadanya, asalkan tidak melampaui dan takabur. 2. Berakhlak terhadap akalnya. A. Memenuhi akalnya dengan ilmu. Akhlak muslim ialah menjaga agar tidak rusak dengan mengambil sesuatu yang memabukkan dan menghayalkan. Islam menyuruh supaya membangun potensi akal hingga ke tahap maksimum. Salah satu cara memanfaatkan akal ialah mengisinya dengan ilmu-ilmu farda'ain yang menjadi asas bagi diri seseorang muslim. Hendaklah diutamakan karena ilmu itu mampu. B. Penguasa ilmu. Sepatutnya umat Islamlah yang selayaknya menjadi pemandu ilmu, supaya manusia dapat bertemu dengan kebenaran, kufur akan nikmat, dan kealfaan umat terhadap pengabaian penguasa ilmu ini. Perkataan umat patut diketahui ialah pengetahuan terhadap kitab Allah, sejarah sahabat ulama, dan juga sejarah Islam, hukum-hukum ibadah serta muamalah. Sementara itu umat Islam hendaklah membuka tingkat pikirannya kepada segala bentuk ilmu, termasuk juga bahasa asing, supaya pemindahan ilmu berlaku dengan cepat. Rasulullah pernah menyuruh Zaid bin Tsabit supaya belajar bahasa Yahudi dan Syria. Di antara sahabat Rasulullah, Abdullah bin Zubair merupakan sahabat yang memahami dan menguasai bahasa asing. Beliau mempunyai 100 orang kadam yang masing-masing bertutur kata, berlainan, dan apabila berhubungan dengan mereka, dia menggunakan bahasa yang dituturkan oleh mereka. 3. Akhlak terhadap jiwa. Manusia pada umumnya tahu benar bahwa jasad perlu disucikan selalu. Begitu juga dengan jiwa. Pembinaan akhlak secara efektif dengan memperhatikan faktor kejiwaan. Menurut ahli penelitian para psikologi, bahwa kejiwaan manusia berbeda-beda menurut perbedaan tingkah usia. Untuk itu perlu adanya suatu cara dalam membersihkan jiwa manusia. Pembersihan jiwa beda dengan pembersihan jasad. Ada beberapa cara membersihkan jiwa dan kotoran diantaranya. A. Bertaubat. B. Bermukarabah. C. Bermuhasabah. D. Bermujahadah. C. Memperbanyak ibadah. F. Menghadiri majelis imam. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Irfan Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya M. Fahrul Rosi tadi. Selanjutnya kita akan membahas poin C adalah akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Dari makalah kami bisa saya simpulkan yang dimaksud dengan akhlak terpuji terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang, diri pribadi, baik itu jasmani, sifat rohani maupun rohani manusia yang dapat diperbaiki akhlaknya dengan menghilang akhlak-akhlak yang tercela. Disinilah akhlak terpuji akan menimbulkan. Akhlak terpuji dari yang saya baca di sini adalah akhlak yang diajarkan atau yang terdapat dalam Al-Quran, yang terdapat dalam hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sepatutnya kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan cara kita untuk memulai memelihara akhlak terpuji dalam hal ini dapat beberapa sifat untuk melatihnya. Yang pertama adalah sifat sabar, yaitu sabar bisa kita definisikan adalah suatu seseorang terhadap diri sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu. Pengendalian nafsu, semisalnya kita bisa menahan amarah, sabar itu termasuk sabar. Dan juga kita sabar atas musibah yang diberikan kepada kita. Sesungguhnya Allah memberikan musibah kepada kita yang bisa kita lalui. Tidak mungkin Allah memberikan musibah yang tidak bisa kita lalui. Yang kedua adalah rasa syukur. Syukur dari yang saya baca ini yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan dilaksanakan dengan misalnya kita mendapatkan rezeki lebih, kita bersyukur dengan apa? Dengan memberikan sedekah, memberikan infak kepada masjid, itu termasuk syukur atas nikmat Allah. Yang ketiga adalah sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Seorang muslim itu dituntut untuk selalu jujur dan berusaha jujur dalam kehidupannya. Sedangkan yang keempat amanah dapat dipercaya atau
dapat dipercaya jika seseorang itu menitipkan amanah kepada kita. Contohnya seorang pemimpin. Jika pemimpin itu terpilih menjadi pemimpin di suatu daerah, nah dia harus bisa amanah, bisa memberikan kepercayaan kepada rakyatnya yang telah diberikan kendali kekuasaan pada dirinya. Sebagaimana dalam hal ini Rasulullah bersabda bahwa tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Artinya pemimpin-pemimpin yang diberikan amanah atau kita yang diberikan amanah ini harus melaksanakan amanah atau janji yang telah kita buat yang sebelumnya. Yang keempat, istiqomah. Istiqomah, berusaha. Ini meminta agar kita berusaha. Nah, yaitu sikap teguh dan mempertahankan keimanan, keislaman meskipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Yang terakhir adalah iffah. Iffah ini yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, memelihara kehormatan diri. Ini adalah suatu sikap bagaimana kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan yang tercela. Untuk kita yang selalu, misalnya kita selama sehari sebelumnya itu melakukan perkataan kotor. Nah, di hari kemudian kita berusaha untuk tidak berkata kotor, itu termasuk iffah. Sedangkan menurut salah satu imam kita adalah Al-Ghazali, iffah merupakan pemeliharaan diri dari perbuatan yang tercela berupa kekuatan syahwat bahimiyah, artinya kekuatan syahwat yang mudah terpengaruh oleh kekuatan akal sehingga apa yang dirasakan seperti kesediaan dan kegembiraan sesuai dengan petunjuk dan diperintahkan oleh akal. Iffah ini menurut Mustafa Al-Maraghi ketika menafsirkan Quran surat An-Nur ayat 33 dalam tafsirnya mengenai wal fazatu dengan makna hendaklah berusaha mensucikan diri. Artinya itu iffah ini adalah tujuannya untuk mensucikan diri. Yang terakhir adalah pemaaf. Sudah semestinya Allah saja maha pemaaf, masa hambanya tidak maha pemaaf. Pemaaf dari sikap ini memberikan maaf kepada kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci dan keinginan untuk balas dendam. Islam mengajarkan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain jika orang lain itu bersalah kepada kita tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang bersalah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kami dari kelompok akhlak terhadap diri sendiri, saya Herpan Ardi dan kawan saya Empahlu Rosi, memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.